Materi yang akan kita pelajari yaitu bab 2, menjelajah dunia pustaka. Kita mulai dari kegiatan 1, membangun konteks teks ulasan buku. Bab ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut juga sebagai artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Barangkali Anda juga pernah menulis resensi buku pada tingkat SMA. Nah, di perguruan tinggi ini kita mempelajari kembali teks ulasan buku atau resensi buku, namun yang kita resensi adalah buku non-fiksi. Ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, misalnya cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Nah, jadi banyak karya yang bisa dibuat ulasan. Nah, ulasan dapat pula dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Menurut Gerard N. Wignall, dalam bukunya yang ditulis tahun 1994, serta menurut Hyland dan Diani tahun 2009, menyatakan bahwa ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Nah, dari beberapa hal yang dapat dibuat menjadi teks ulasan, bab ini hanya akan memusatkan perhatian pada ulasan buku. Teks ulasan buku tidak sekadar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi menjelaskan pula bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Sebagai sebuah genre, teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, jadi untuk apa buku itu ditulis, kemudian menguraikan struktur isinya, lalu menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkan dengan buku-buku lain yang sejenis. Nah, berbeda dengan teks resensi buku atau teks ulasan buku yang ditulis di tingkat SMA. Nah, teks ulasan buku yang ditulis di perguruan tinggi, nanti kita akan membandingkan teks yang kita ulas atau buku yang kita ulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Jadi, untuk evaluasi buku tersebut harus ada buku-buku lain yang sejenis sebagai pembandingnya. Nah, inilah perbedaan menulis teks ulasan buku di tingkat SMA dengan di tingkat perguruan tinggi. Menulis teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Jadi, yang paling utama dalam menulis teks ulasan buku adalah kita harus membaca secara kritis dan analitis. Kemampuan literasi, kemampuan untuk memaknai bacaan sangat diperlukan dalam menulis teks ulasan. Nah, selain memaknai buku yang diulas, kita juga sebagai seorang resensator atau orang yang menulis resensi harus membuat tanggapan personal terhadap buku yang kita ulas. Jadi,
Dalam membuat ulasan buku, penulis perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, jadi menyampaikan kembali isi buku, kemudian menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi pembaca, dan mengekspresikan reaksi penulis sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam menulis teks ulasan. Secara keseluruhan, proses menguraikan, menganalisis, dan mengekspresikan pandangan personal melalui teks ulasan ini dapat disebut mengevaluasi buku. Ya. Jadi, kata kunci yang perlu Anda pegang ketika akan menulis ulasan buku adalah menilai atau mengevaluasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi dalam menulis ulasan buku, kita sebagai seorang resensator itu bukan hanya sekadar menyampaikan kembali buku yang kita baca, tetapi kita harus menilai dan mengevaluasi buku tersebut. Baik, itu adalah kegiatan 1, mengetahui isi teks ulasan. Selanjutnya, kegiatan 2, kita akan menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Nah, setelah mengetahui isinya, kita akan menelusuri struktur teksnya dan membaca contoh teks ulasan buku. Kita akan mulai dari bagian A, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Setiap teks yang ditulis mempunyai struktur masing-masing. Nah, struktur teks ulasan di sini terdiri atas 5 bagian. Bagian yang pertama, identitas buku. Bagian kedua, orientasi. Bagian ketiga, tafsiran isi. Bagian keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, bagian kelima, rangkuman. Nah, jadi dalam menulis sebuah teks ulasan, panjang pendek paragrafnya atau jumlah paragrafnya, nah ini ditentukan dengan kesesuaian struktur teks yang harus ada di dalamnya. Jadi, struktur teks ulasan ini harus terpenuhi dalam setiap paragraf yang ditulis dalam teks ulasan. Baik, selanjutnya kita akan lihat contohnya. Nah, ini contoh teks ulasan yang bisa Anda lihat di dalam buku Bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu contoh teks ulasan. Teks ulasan buku yang berjudul Perangi Narkoba. Perangi Narkoba, ini adalah judul teks ulasannya. Nah, di bawahnya itu ada kata judul lagi, itu adalah judul buku. Jadi, antara judul teks dengan judul buku itu hal yang berbeda. Nah, kalau judul teks itu berarti menggambarkan isi teks ulasan itu. Nah, kalau judul yang di bawahnya itu adalah judul buku yang diulas atau diresensi. Nah, ini Anda bisa lihat di halaman 43, di sini ada identitas, kemudian di sini ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada 10 paragraf dalam teks ulasan yang dijadikan sebagai model. Nah, selanjutnya akan dijelaskan setiap bagian dalam teks ulasan. Bagian yang pertama, bagian identitas. Nah, ini identitas ya. Di atas, teks diberi judul dengan judul yang sesuai dengan isi teks. Nah, seperti tadi ya. Contohnya, Perangi Narkoba. Ini adalah judul teks. Selanjutnya, di dalam identitas, di sini ada bagian-bagian, ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, bahasa, dan sampul. Nah,
Judul buku yang diulas contohnya ini adalah Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Penulisnya adalah Suyadi. Nah, untuk penulis biasanya tidak ditulis gelarnya, tapi cukup dengan namanya saja. Selanjutnya penerbitnya Penerbit Andi Yogyakarta. Tahun terbit 2013. Tebal bukunya 178 halaman ditambah 10 halaman prakata dan daftar isi. Jadi nanti ketika Anda membaca buku, nah Anda akan melihat bahwa angka 1 Arab akan dimulai pada bab 1. Jadi halaman sebelum bab 1 biasanya itu menggunakan angka Romawi kecil. Nah, angka Romawi kecil itulah yang menjadi halaman tambahan di sini, ya. Jadi angka 1 atau halaman 1 dimulai dari bab 1 ini sampai halaman terakhir. Nah, 178 halaman. Yang tambahannya ini adalah 10 halaman prakata dan daftar isi ini sebelum masuk ke bab 1. Nah, ini kemudian bahasanya bahasa Indonesia. Lalu sampul Anda deskripsikan. Nah, Anda deskripsikan bahwa di sana sampul warna dominannya adalah latar putih, merah, dan hitam. Nah, bagian ini merupakan bagian deskripsi buku, ya. Jadi genre mikronya adalah genre deskripsi. Baik, selanjutnya setelah identitas, masuk ke bagian orientasi atau tahapan orientasi. Nah, di dalam tahapan orientasi ini ada 2 paragraf. Nah, paragraf yang pertama ini adalah orientasi pengarang, ya, atau pengenalan pengarang. Contoh kalimatnya, buku ini ditulis oleh Suyadi, seorang akademisi muda yang banyak bergiat di dunia pendidikan dengan menjadi staf pengajar di beberapa universitas di Yogyakarta. Di usianya yang masih tergolong muda, lahir pada tanggal 7 Agustus 1982, penulis yang dijuluki si pendekar pena ini bahkan telah menulis lebih dari 40 judul buku, baik yang sudah terbit maupun yang masih dalam proses penerbitan. Nah, paragraf pertama dalam bagian orientasi ini adalah orientasi penulis bukunya. Biasanya di bagian belakang buku juga ada biografi atau tentang penulis. Nah, ini bisa dimasukkan untuk ditulis di dalam paragraf 1 teks ulasan. Nah, ini ya. Selanjutnya, paragraf 2 masih dalam bagian orientasi. Paragraf 2 ini orientasinya adalah orientasi buku. Nah, pengenalan buku. Apa isi bukunya itu, ya? Buku ini sendiri merupakan pengembangan dari hasil penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba oleh kalangan siswa atau remaja di Yogyakarta. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para pengampu pendidikan, bukan hanya karena kekayaan data, tetapi juga karena solusi nyata yang ditawarkan. Nah, bagian orientasi paragraf kedua ini adalah orientasi buku, ya. Jadi memberitahukan kepada pembaca teks ulasan bahwa buku ini adalah pengembangan dari hasil penelitian. Jadi Suyadi melakukan penelitian dulu, kemudian hasil penelitiannya itu dikembangkan menjadi sebuah buku. Nah, itu diberitahu oleh resensator. Lalu buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh siapa? Nah, itu juga disampaikan dalam bagian orientasi buku. Baik, selanjutnya tahapan tafsiran isi. Nah, di dalam tafsiran isi ini terdiri atas 3 paragraf. 3 paragraf sebagai contoh, ya. Paragraf 3, 4, dan 5. Tafsiran isi ini adalah menggambarkan isi buku, ya, tapi menggunakan kalimat yang disampaikan oleh penulis teks ulasan. Nah, paragraf ketiga,
Buku ini memaparkan data dan fakta seputar penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau siswa. Melalui sebuah penelitian lapangan, Suyadi berhasil menemukan lorong-lorong gelap sebagai tempat berlangsungnya praktik penyalahgunaan narkoba oleh kalangan pelajar. Dari penelitian itu pula, Suyadi menangkap bahwa paradoks penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau siswa menengah. Nah, ini tafsiran isi buku. Jadi setelah membaca dan menyelesaikan isi buku, ya, membaca sampai selesai. Nah, penulis resensi atau penulis teks ulasan menafsirkan isinya menggunakan kalimat sendiri tentu saja, bukan kalimat yang ada di dalam buku. Nah, masih di bagian tafsiran isi, paragraf keempat, satu di antara paradoks itu ialah rentannya kalangan remaja atau siswa terperangkap ke dalam penyalahgunaan narkoba. Pada satu sisi, padahal bangsa kita adalah bangsa yang religius, serta pendidikan nasional kita mengajarkan karakter Pancasilais pada sisi lain. Gejala inilah yang menjadi dorongan utama bagi Suyadi untuk melakukan penelitian saintifik mengenai pola persebaran penyakit narkoba di kalangan remaja atau siswa. Nah, paragraf 5. Dengan metodologi penelitian yang terukur serta analisis teoretik yang mendalam, Suyadi menemukan 3 fakta tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Yogyakarta. Ketiga fakta itu berkenaan dengan tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, permisifnya guru dan agresifnya polisi, serta kurang efektifnya penyuluhan narkoba di sekolah. Buku sebagai hasil penelitian ini juga menjawab pertanyaan tentang mengapa remaja atau pelajar rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan tentang lorong-lorong gelap peredaran narkoba di sekolah. Buku ini juga menyajikan tawaran pemecahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Semuanya diuraikan secara terperinci dengan disertai ilustrasi sehingga mudah ditangkap dan mengesankan. Nah, 3 bagian paragraf ini, 3, 4, dan 5, ini adalah tafsiran isi buku yang disampaikan oleh penulis teks ulasan. Jadi, di sini penulis teks ulasan menafsirkan isi bukunya dengan bahasanya sendiri, gitu ya. Nah, ini disajikan secara berurut, ya, secara berurut. Jadi semacam ringkasan isi buku. Baik, selanjutnya bagian evaluasi. Nah, bagian evaluasi di sini dicontohkan ada 4 paragraf. Paragraf ke-6 kita lihat dari kalimat pertama. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Nah, paragraf pertama dalam tahapan evaluasi menyatakan keunggulan buku. Di antaranya ialah buku ditulis berdasarkan penelitian dengan metodologi saintifik. Karena berdasarkan penelitian, yang dituliskan bukan sekadar opini penulis, melainkan data nyata dan faktual. Selain itu, buku ini memberikan informasi secara terperinci dengan disertai ilustrasi, sehingga mudah ditangkap dan mengesankan, serta memberi arahan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Setidaknya, buku ini sangat berguna menambah hasanah ilmu khususnya mengenai narkoba. Nah, ini bagian evaluasi, ya. Ini yang paling penting dalam sebuah teks ulasan. Jadi, bagaimana seorang penulis teks ulasan menilai isi buku tersebut. Paragraf ke-6 bagian keunggulan. Nah, paragraf berikutnya, paragraf ke-7, di sini dinyatakan kelemahan. Ini sudah ditebalkan katanya, ya. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan pertama dalam membaca buku ini ialah adanya tulisan melingkar berbentuk seperti stempel, berbunyi SMA _MA SMK pada sampul. Tulisan seperti stempel pada sampul ini jelas memberi kesan bahwa buku ini hanya untuk siswa setingkat SLTA. Implikasinya adalah buku ini memberi kesan sebuah buku pelajaran sekolah, textbook. Padahal buku ini bukanlah buku pedoman yang perlu diajarkan kepada siswa. Nah, ini dikatakan sebagai kelemahannya. Jadi di sana di dalam buku itu ada
tulisan melingkar berbentuk seperti stempel. Nah, ini kesannya seperti buku pelajaran SMA, padahal bukan. Nah, itu dianggap sebagai kelemahan. Selanjutnya, paragraf ke-8, masih bagian evaluasi. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi para pengampu pendidikan, yaitu pemerintah sebagai pengelola sekolah, guru atau pendidik, dan orang tua untuk dijadikan sebagai acuan membuat suatu kebijakan pendidikan. Nah, di sini paragraf ke-8 ada hal yang harus dimunculkan, ya. Berbeda dengan buku ini, nah, ada buku pembanding. Buku yang berjudul Remaja dan Bahasa Narkoba untuk Sekolah Lanjutan Atas yang ditulis oleh Abdul Rojak dan Wahdi Sayuti ditujukan bagi pelajar dan pembaca remaja. Nah, itu buku pembandingnya. Jika buku yang disebut pertama menitik beratkan pada praktik penyalahgunaan narkoba, nah itu buku yang ditulis oleh Suyadi tadi ya, buku pertama menitik beratkan pada praktik penyalahgunaan narkoba. Buku yang disebut belakangan, nah buku yang ditulis oleh Abdul Rojak dan Wahyudi Sayuti membahas berbagai hal yang berkaitan dengan definisi narkoba, jenis-jenisnya, dan bahaya serta sanksi bagi para pemakai, pengedar, dan pembuatnya. Kemudian, jika buku pertama lebih mengedepankan pendidikan karakter sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Nah, buku kedua mengutamakan pendekatan agama dan pengetahuan terhadap sanksi hukum bagi pelajar sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi di bagian evaluasi ini dimunculkan buku pembanding yang sejenis. Nah, jadi kedua-duanya kalau yang diulas tadi adalah buku tentang narkoba, maka buku pembanding yang sejenis juga harus tentang narkoba. Nah, itu yang harus Anda perhatikan nanti dalam praktik menulis teks ulasan, ya. Harus Anda munculkan juga buku pembanding yang sejenis. Nah, ini untuk membandingkan isinya gitu ya. Jadi kalau buku yang diulas itu berisi tentang apa, kemudian buku pembanding yang sejenis itu berisi tentang apa. Nah, selanjutnya paragraf ke-9. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendekatan, kedua buku ditulis sebagai upaya penyebaran virus positif untuk mencegah para pelajar agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ini ya masih membandingkan. Nah, meskipun ada perbedaan, tetapi ada juga kesamaan dalam tujuan penulisan, yaitu untuk mencegah para pelajar agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang harus Anda perhatikan di bagian evaluasi. Baik, kita lanjutkan ke tahapan yang terakhir, yaitu rangkuman. Nah, tahap rangkuman evaluasi. Nah, ini di paragraf ke-10. Buku mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan budaya dan karakter bangsa sangat berguna, khususnya bagi para pengampu pendidikan dan pembuat kebijakan sekolah. Informasi terperinci tentang fakta penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau pelajar dapat dijadikan landasan atas upaya memerangi penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah. Jadi, upaya Suyadi dalam menguak dan menyingkap lorong-lorong gelap peredaran narkoba di sekolah patut diberi apresiasi dan acungan jempol. Nah, ini bagian rangkuman evaluasi. Disampaikan di sini ya bagaimana kebaikan buku ini, kemudian baiknya dibaca oleh siapa. Nah, ini disampaikan dalam bagian rangkuman evaluasi. Jadi rangkuman penilaiannya apa bagian akhirnya. Nah, itu ya. Baik, itu adalah 10 paragraf. Nah, 10 paragraf tadi dari mulai
identitas. Nah, paragraf ke-1 dihitung dari bagian orientasi. Orientasi 2 paragraf, pengenalan pengarang dan pengenalan buku, kemudian bagian tafsiran isi, menyampaikan isi buku dalam 3 paragraf, kemudian bagian evaluasi, mengevaluasi isi buku, ada bagian keunggulan, kelemahan, kemudian membandingkan dengan buku lain yang sejenis. Dan terakhir, tahapan rangkuman evaluasi dari 1 paragraf. Nah, baik, itu adalah struktur teks ulasan, ya. Nah, selanjutnya ini adalah simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Nah, di sini Anda lihat struktur teksnya, identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Genre mikro yang diharapkan dalam identitas adalah deskripsi, ya. Fungsinya untuk menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Nah, selanjutnya tahapan orientasi, genre mikronya yang diharapkan adalah deskripsi dan meliputi eksposisi. Sebab fungsinya untuk menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas, kemudian memposisikan buku yang diulas beserta jati diri penulisnya dan sasaran pembacanya, serta menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Nah, itu bagian orientasi. Selanjutnya, bagian tafsiran isi, genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi dan atau meliputi rekon. Fungsinya untuk menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu, cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas tersebut. Nah, masih tafsiran isi. Di sini fungsi retoris dari deskripsi adalah menceritakan hal yang fungsi retoris yang diharapkan dari rekon adalah menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu dan menyajikan isi buku itu bab demi bab secara runtut, ya. Selanjutnya di tahapan evaluasi, genre mikro yang diharapkan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku yang sejenis, seperti tadi yang sudah dicontohkan. Ya. Lalu bagian terakhir dalam struktur teks yaitu rangkuman evaluasi. Genre mikro yang diharapkannya adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Sebab fungsi retorisnya untuk menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Baik, nah itu adalah simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur teks, ya, tadi isinya sudah, ya, isi teks ulasan itu apa, ya, di dalamnya itu sudah. Kemudian strukturnya juga sudah diketahui, ya, tadi ada 5 tahapan. Nah, sekarang kita akan menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Jadi, selain isi dan struktur yang harus diperhatikan dalam menulis teks adalah kebahasaan, ya. Nah, kebahasaan dalam teks ulasan ini, ya, di sini kita melihat adanya ungkapan, ya. Ada ungkapan positif dan ungkapan negatif. Nah, ungkapan positif digunakan dalam bagian evaluasi untuk menyatakan keunggulan buku. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Nah, diantaranya ialah buku ditulis berdasarkan penelitian dengan metodologi saintifik. Lalu ini ungkapan yang kedua, buku ini memberikan informasi secara terperinci dengan disertai ilustrasi sehingga mudah ditangkap dan mengesankan serta memberi arahan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Lalu masih ungkapan positif, buku ini sangat berguna menambah hasanah ilmu khususnya mengenai narkoba. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan positif di bagian evaluasi. Nah, masih mengenai ungkapan, namun sini ada ungkapan negatif, ya. Ungkapan negatif itu adanya juga di bagian evaluasi. Nah, akan tetapi buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Nah,
tadi dia masih ingat kan yang disampaikan? Satu ganjalan pertama dalam membaca buku ini ialah adanya tulisan melingkar berbentuk seperti stempel berbunyi SMA, MA, SMK pada sampul. Kemudian dikatakan juga kelemahannya nih ya, dengan ungkapan negatif, buku ini memberi kesan sebuah buku pelajaran sekolah, textbook. Padahal buku ini bukanlah buku pedoman yang perlu diajarkan kepada siswa. Nah, itu analisis formulasi bahasa evaluasi. Nah, masih mengenai ungkapan, ada juga penilaian penghargaan pada teks ulasan. Ini ya. Ini tadi kalau Anda masih ingat, ini ditulis di bagian orientasi. Penulis yang dijuluki si pendekar pena ini bahkan telah menulis lebih dari 40 judul buku. Nah, itu penilaian penghargaan ya. Kemudian, jadi upaya Suyadi menguak dan menyingkap lorong-lorong gelap peredaran narkoba di sekolah patut diberi apresiasi dan acungan jempol. Itu ungkapan di bagian rangkuman evaluasi. Ini ya penilaian penghargaan pada teks ulasan. Jadi menggunakan ungkapan yang ada positif, ada negatif. Nah, itu ya. Nah, ini ada juga ungkapan penghargaan. Itu adalah kebahasaan dalam teks ulasan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis manfaat teks ulasan buku. Jadi untuk apa sih kita menulis teks ulasan buku? Nah, manfaatnya apa? Ini ya. Kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain harus dimiliki untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi. Nah, ini ya tentu saja kemahiran dalam membuat ulasan itu harus dimiliki untuk keperluan penulisan akademik ya, penulisan teks akademik. Jadi harus dalam setiap penulisan teks akademik itu tentu saja akan dimunculkan ulasan-ulasan ya terhadap buku atau materi lain. Nah, yang digunakan sebagai penunjang ya. Selanjutnya, untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang akan diulas, penulis harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Dengan beberapa ringkasan buku atau karya, penulis dapat membuat sintesis teori, dan sintesis teori itulah yang akan disajikan dalam bab landasan teori dan atau tinjauan pustaka pada proposal penelitian, laporan penelitian dalam bentuk skripsi, dan artikel ilmiah yang harus dibuat pada akhir masa studi. Jadi, nanti setiap mahasiswa pada akhir masa studi itu biasanya harus menulis sebuah laporan penelitian. Bisa dalam bentuk skripsi atau bisa juga dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat di jurnal. Nah, di dalam kedua teks akademik tersebut, di bagian bab 2, Anda harus membuat atau menyajikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Nah, jadi kemampuan untuk menulis atau membuat sintesis teori itu dilatih sekarang dalam menulis teks ulasan buku, ya. Jadi nanti tidak menyajikan isi buku secara utuh atau secara mentah, tapi nanti setiap penulis teks harus menyajikan sintesis teorinya. Nah, itu ya menyampaikan ulasan isi buku dengan bahasa sendiri. Itu ya, nanti itu adalah manfaat menulis teks ulasan buku. Nah, baik, sudah 2 kegiatan yang kita pelajari tadi ya. Kegiatan 1 mengenai menganalisis isi ya. Tadi kegiatan 1 kita review lagi. Membangun konteks teks ulasan buku. Jadi kita di sini mempelajari mengenai isi teks ulasan buku ya. Kemudian kegiatan 2 menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks ulasan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan 3. Kegiatan 3 membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Nah,
Setelah tadi Anda mengetahui isi teks dalam kegiatan 1, kemudian mengetahui struktur dan kebahasaan dalam kegiatan 2, ya. Maka di kegiatan 3 ini kita akan belajar membangun teks ulasan buku secara bersama-sama, ya. Nah, langkahnya ada, tapi Anda bukan menulis teks ulasan buku yang seutuhnya. Nah, kita di sini masih belajar dengan cara merekonstruksi teks ulasan buku. Jadi merekonstruksi itu membangun kembali teks ulasan buku. Jadi ulasannya sudah ada, ya. Teks ulasan bukunya sudah ada. Nah, Anda diminta untuk merekonstruksi, membangun kembali, ya. Baik. Yang pertama, Anda harus membaca teks ulasan buku terjemahan halaman 60 sampai 65 dalam buku Bahasa Indonesia, ya. Nah, di sana ada 2 teks, ya. Yang kedua, pilihlah salah satu dari 2 teks ulasan buku tersebut. Teks yang ke-1 berjudul Melacak Akar Terorisme. Teks yang kedua berjudul Buku Pintar Pajak E-commerce dari mendaftar sampai membayar. Nah, yang pertama baca dulu kedua-duanya, ya. Kedua-duanya teks ulasan tersebut. Nah, yang kedua, setelah Anda baca, Anda pilih salah satu. Mana yang akan Anda rekonstruksi? Boleh teks 1, boleh teks 2. Salah satunya saja. Nah, yang ketiga, kerjakan tugas yang diberikan di bawahnya. Nah, nanti di bawah teks ulasan itu ada pertanyaan-pertanyaan atau ada perintah. Nah, Anda kerjakan tugas yang diberikan di bawahnya nomor 1 sampai nomor 5. Di sana ada 6 nomor, tapi Anda kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Nah, baik, demikianlah paparan materi kita hari ini, ya, menulis teks ulasan buku.